Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, jumpa lagi saya Adi Jaya Midadu, mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga di Universitas Negeri Padang. Baik, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan atau membahas tentang materi kuliah di mata kuliah pedagogi tentang karakteristik guru aktif dan siswa belajar. Dilihat dari sudut pandang pedagogi, apabila kita melihat segi istilahnya, Yusuf 2009 menyatakan bahwa pedagogi sendiri yaitu peados, dalam arti anak, dan agogos mengantar, membimbing, memimpin. Dari dua istilah itu maka timbul istilah baru, pedagogos dan pedagogos. Keduanya memiliki arti dan pengertian yang hampir serupa, yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno, yang mengantarkan atau anak membimbing anak dari rumah ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, anak dilepas dalam pengertian pedagogos intinya adalah mengantar anak menuju pada kedewasaan. Definisi lain pedagogik yaitu secara literal berarti seni dan ilmu pengetahuan tentang mendidik anak, dan sering digunakan sebagai sebuah sinonim untuk pedagogik, mewujudkan pendidikan berfokus pada guru dalam suatu model pedagogik. Guru memikul tanggung jawab yang besar untuk membuat keputusan tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana ia akan mempelajari dan kapan ia akan dipelajari. Guru mengarahkan pembelajaran. Pedagogik yang merupakan praktek pendidikan anak, dan kemudian muncul istilah pedagogik yang berarti ilmu mendidik anak. Kadang sebagian orang mengertikan bahwa pedagogik merupakan ilmu pendidikan. Pemaknaan ini tidak berarti salah, namun tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena jika kita tinjau dari makna pendidikan secara luas, maka pendidikan adalah hidup, lebih tepatnya segala pengalaman di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu itu. Dari pengertian itu, maka bisa dipahami ada beberapa tingkatan dalam pendidikan, sehingga menimbulkan cabang ilmu pendidikan yang dikembangkan para ahli, yaitu pendidikan pada anak yang disebut pedagogi, ilmu pendidikan pada orang dewasa disebut andragogi, serta pendidikan bagi pendidikan manula yang disebut gerogogi. Dari definisi di atas atau yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pedagogik adalah bidang ilmu pengetahuan dalam mendidik dan menyelidiki, merenungkan gejala-gejala perbuatan sehingga mengantarkan anak menuju pada kedewasaan melalui pemberian pengetahuan. Berbicara permasalahan tugas sebagai seorang guru, banyak informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan secara belajar kepada peserta didik agar mereka dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, nyaman, berani mengungkapkan pendapat secara terbuka. Salah satu hal yang perlu dipahami oleh guru, definisi semua manusia peserta didik dilahirkan dengan rasa ingin tahu. Ingin tahuan itu tak pernah terpuaskan, dan mereka memiliki kepotensian untuk memenuhi rasa. Dari di atas, banyak permasalahan yang akan muncul dalam dunia pendidikan. Anak siswa yang tidak mengungkapkan pendapat, ternyata dia lebih pintar. Ada siswa yang aktif berbicara, ternyata dia tidak mampu menyerap apa yang diberikan oleh seorang guru. Dalam hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen dapat diperjelas oleh Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 bahwa guru harus mampu memiliki potensi pedagogik. Satu, kompetensi pedagogik ini menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami
karakteristik siswa atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui berbagai cara. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi ini adalah salah satu kemampuan guru yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri, bersikap dewasa dan berwibawa, serta mempunyai akhlak mulia, menjadi sauri teladan yang baik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik melalui cara baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga pendidik atau dengan orang tua murid, peserta didik, masyarakat di sekitar sekolah. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru, yang harus dimiliki guru yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Beberapa guru menyampaikan permasalahan tentang kurang atau ketidakmampuannya menguasai karakteristik peserta didik yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran, di antara lain karakteristik guru yang aktif. Progres 1902-1987. Seorang tokoh humanistik menekankan 3 sikap fasilitator belajar dalam konteks ini. Guru yaitu kesadaran realitas di dalam fasilitator belajar, penghargaan, penerimaan, kepercayaan, dan pengertian yang tepat. Empati. Guru aktif berarti guru yang tidak hanya terpaku, kaku, bersujud peluh pada pedoman pengajaran yang ada. Maksudnya guru ini mesti memiliki gaya mengajar yang membuat siswa mampu menyerap intisari pembelajaran ilmu yang diajarkan, bahan ajar yang diterima, yang disediakan, tetapi mencari tambahan demi penyaluran pengetahuan. Pada akhirnya, peranan aktif guru merupakan sebuah keharusan demi kemampuan kreativitas siswa. Kemudian guru aktif harus memiliki beberapa indikator pedagogik, diantaranya 1. Mengetahui karakteristik siswa. 2. Menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Guru yang aktif harus mengembangkan kurikulum. 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Karakteristik siswa. A. Karakteristik siswa. Terkadang guru sering salah paham dengan siswa berkenaan dengan gaya belajar mereka. Seorang guru terkadang marah apabila seorang siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang disampaikannya, atau guru yang mudah memvonis seorang siswa pandai atau bodoh, atau siswa itu rajin atau malas dalam belajar. Barangkali ini terjadi karena ketidakkemampuan guru dalam kehomogenan dari karakteristik siswa belajar. Barangkali kita kenal dengan Albert Einstein. Ia dicap oleh gurunya sebagai siswa yang idiot. Ternyata dia adalah tercatat sejarah sebagai seorang fisikawan yang terbesar pada abad 20. Siswa yang memiliki 3 tipe belajar, kombinasi dari ketiganya yaitu tipe visual, tipe auditorial, dan kinestetik. Ketiga tipe ini memiliki ciri khas dan kenangan khusus pula. Gaya belajar tipe visual adalah gaya belajar yang dominan, mengandalkan visual yang memiliki ciri seperti berbicara dengan cepat, pengerjaan yang baik, teliti terhadap yang detail, pembacaan cepat dan tekun, lebih suka membaca ketimbang dibacakan, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, pelupa dalam menyampaikan pesan dan verbal, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, senang terhadap seni daripada musik, sukar atau tidak pandai memilih kata-kata ketika berbicara, senang memperhatikan melalui demonstrasi daripada ceramah, pembawaan rapi dan teratur, suka mengantuk bila mendengarkan penjelasan yang panjang lebar. Penanganan pelajaran dalam
adalah dengan dibantu kombinasi peraga visual gambar atau simbol-simbol. Gaya belajar tipe auditorial adalah gaya belajar yang dominan mengandalkan auditorial atau pendengaran. Ia memiliki ciri seperti berbicara dengan diri sendiri saat bekerja atau belajar, menggerakkan bibir mereka ketika membaca, mendengarkan, pandai dalam menyampaikan pesan dan verbal, dapat mengulangi, meniru nada berirama atau warna suara tertentu ketika berbicara. Memiliki kesulitan ketika menulis, tapi pandai bercerita dan fasih ketika berbicara. Senang berdiskusi, berbicara dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Lebih senang musik daripada seni yang melibatkan visual. Penanganan belajar adalah sering diajak diskusi atau menyampaikan sesuatu atau pendapat mengenai pelajaran. Gaya belajar tipe selanjutnya kinestetik adalah gaya belajar yang dominan praktek atau eksperimen atau yang dapat diuji cobakan diri sendiri. Ia memiliki ciri-ciri seperti: 1. Berbicara dengan perlahan dengan cermat. 2. Ketika berbicara dengan seseorang biasanya menyentuh atau memegang orang diajak berbicara. Tangannya sibuk memainkan sesuatu, umpama pena, spidol. 3. Berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 4. Menghafal sambil berjalan dan melihat. 5. Belajar melalui manipulasi atau praktek. 6. Senang berkreasi. 7. Banyak menggunakan isyarat tubuh. 8. Tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. 9. Kemungkinan besar tulisannya jelek. 10. Tertantang dengan suatu aktivitas yang menyibukkan atau selalu ingin mencoba atau bereksperimen sendiri. 11. Senang dengan aktivitas fisik, olahraga atau kerja praktek. Dengan mengetahui karakteristik belajar siswa ini, guru akan dapat memberikan bekal kepada siswa untuk dapat menghadapi perubahan cara atau pola belajar di tiap jenjang pendidikan. Siswa tidak akan mengalami shock studi terhadap perubahan pembelajaran tersebut, dan yang lebih jelas dapat menangani keheterogenean secara belajar siswa. Baik, dari penjelasan di atas saya mohon maaf apabila ada kata dan ejaan saya yang tidak tepat, maka saya mohon ampun kepada Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.